Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Akhlaq lil Banin jilid 4. Masih di pelajaran ke-16 tentang kedermawanan Nabi, keluarga Nabi dan para sahabat. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, annal Hasana wal Husaina, wa sungguh Hasan dan Husain alaihi wassalam, ini cucu Nabi, anak Sayyidatina Fatimah, wa sungguh Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma itu maridho, sakit keduanya, pernah beliau berdua sakit. Fa'adahuma Rasulullah, fa'ada maka menjenguk akan keduanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi nasin ma'ahu, dalam sekelompok manusia, ma'ahu bersamanya Nabi. Nabi dan para sahabat datang menjenguk Sayyidina Hasan dan Husain. Faqalu, maka mereka berkata, para sahabat, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan. Jadi Abul Hasan ini kunyah Sayyidina Ali, karena anak beliau yang pertama namanya Hasan dipanggil Abul Hasan atau Abul Hasan. Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, lau nazarta ala waladik, andaikan engkau bernazar terhadap anakmu. Maksudnya andaikan engkau bernazar atas kesembuhan anakmu. Fanazara Aliyun wa Fatimatu wa fiddatu jariyatun lahuma, maka bernazarlah oleh Sayyidina Ali, wa Fatimatu dan oleh Sayyidina Fatimah, wa fiddah dan oleh fiddah. Jadi fiddah ini nama orang. Siapa fiddah? Kita badal, jariyatun laha, seorang budak, laha bagi keduanya, Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Kemudian Sayyidina Ali dan Fatimah dan fiddah bernazar. Bunyi nazarnya in huma bari'a. Jadi in ini huruf syarat, dia masuk kepada fi'il. Karena di depannya isim huma, berarti kita takdirkan fi'il. Fi'il apa kita takdir? Fi'il yang ada di depannya. In huma bari'a, asalnya in bari'a, jika sembuhlah keduanya. Jadi jika keduanya sembuh, bari'a tasniyah. In huma bari'a, jika sembuhlah oleh keduanya, mimma bihima, dari penyakit yang ada di tubuh keduanya. Ayyasumu, bahwa mereka berpuasa salasata ayyamin, 3 hari. Ini nazarnya. Ya Allah, andaikan Hasan dan Husain ini mendapatkan kesembuhan, kami semua puasa 3 hari. Fasyufiya, maka syufiya, sembuhlah keduanya Hasan dan Husain. Jadi syufiya dia majhul, karena yang menyembuhkan Allah. Fasyufiya, maka sembuh keduanya, artinya disembuhkan keduanya oleh Allah. Wa ma ma'ahum syai'un, dan tidak ada bersama mereka oleh sesuatu apapun. Mereka nggak punya apa-apa, mau puasa nanti untuk buka puasa nggak ada, untuk sahur juga nggak ada. Fastaqrada, maka berhutanglah oleh Aliun, oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, min Syam'unal Khaybari, maka berhutang oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an dari Syam'un al Khaybari, Syam'un yang dibangsakan kepada Khaybar, artinya Syam'un orang Khaybar, al Yahudiyyi lagi yang dibangsakan kepada Yahudi. Maksudnya Syam'un Khaybari ini orang Yahudi. Apa yang Sayyidina Ali utang? Salasa aswa'en, akan 3 sa' min sya'irin, dari gandum. Beliau berhutang 3 sa' gandum. 3 sa' gandum kan enggak banyak kan? Ya. Berarti ukuran 3 kali fitrah. Fatahanat Fatimatu, maka menggiling oleh Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha sa'an, akan 1 sa'. Dari 3 sa' itu Sayyidina Fatimah mengambil 1 sa' digiling, mau dibuatkan roti. Wahtabazat khamsata aqrasin ala adadihim. Wahtabazat, dan membikin roti oleh Sayyidatina Fatimah akan 5 potong. Khamsata aqras, 5 potong, ala adadihim, di atas jumlah mereka, di atas bilangan mereka. Karena mereka di rumah ada 5 orang, Fatimah, Ali, Fiddah, Sayyidina Hasan dan Husain, maka Sayyidatina Fatimah bikin 5 potong roti.
Fawada'uha baina aydihim liyuftiru. Nah, maka menaruh oleh mereka akannya roti-roti tadi di hadapan mereka liyuftiru, supaya mereka bisa berbuka. Bikin roti rupanya untuk berbuka puasa. Nah, itu juga boleh dapat utang. Nah, udah siap untuk makan buka puasa, fawaqafa alaihim sa'ilun, maka berhenti kepada mereka, berdiri kepada mereka oleh seorang peminta-minta. Tiba-tiba datang kepada beliau di depan rumah, ngetuk-ngetuk pintu, datang seorang peminta. Faqala, berkata ianya si sa'il, Assalamualaikum ahla baiti Muhammadin. Salam sejahtera kepada kalian wahai keluarga Nabi Muhammad. Ahla ini munada mudhaf, ya ahla asalnya. Jadi kalau huruf nidanya ya boleh dibuang-buang. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kalian semua. Ahla baiti Muhammadin, wahai keluarga rumah Nabi. Miskinun min masakinil muslimin. Miskinun. Nah, jadi ini jadi khobar. Ana miskinun, saya ini seorang miskin, min masakinil muslimin, dari orang miskin yang ada dalam kaum muslimin. At'imuni, beri makan oleh kalian akan aku. At'amakumullah, niscaya memberi makan akan kamu oleh Allah. Min mawaidil jannah, dari hidangan-hidangan surga. Ini peminta-minta ini pintar benar nih, ya kan? Memang dia paham agama. Cuma karena dalam kehidupan susah banget, terpaksa harus meminta. Saya seorang yang miskin di antara sekian banyak miskin-miskin kaum muslimin. Beri makan aku, Allah akan memberi makanmu nanti dari hidangan-hidangan surga. Mawaid jamak dari maidatun. Maidatun mawaid. Fa'asaruhu wabatu lam yazuku illal ma. Fa'asaruhu, maka mengutamakan oleh mereka, keluarga Nabi tadi, Sayyidina Ali dan Fatimah. Fa'asaruhu, maka mengutamakan oleh mereka hu, akannya si miskin. Diberikan kepada si miskin semuanya. Wabatu, dan bermalamlah mereka, tidurlah mereka. Lam yazuku, tidurlah mereka, itu lam yazuku, tidak merasakan oleh mereka ilal ma, kecuali hanya air. Minum air, tidur lagi. Wa asbahu siyaman, dan masuklah waktu pagi oleh mereka itu yang pada puasa. Udah buka puasa pakai air, siangnya terpaksa puasa lagi. Siyaman jamak dari shaimun. Asbahu shaiman, jadilah mereka di waktu pagi itu yang puasa. Falamma amsau, manakala mereka tiba waktu sore, wa wada'ut ta'ama baina aydihim, mereka meletakkan akan makanan di hadapan mereka. Wa qafa alaihim yatimun, berhenti di atas mereka oleh seorang anak yatim. Tiba waktu sore, mau membayar nazar tadi, mau buka puasa, datang lagi seorang anak yatim. Fa'asaruhu, maka mereka mengutamakan akannya anak yatim. Wa waqafa alaihim, dan berhenti kepada mereka asirun, oleh seorang tawanan, fisalisah, pada hari yang ketiga. Fa fa'alu misla zalik, maka mereka memperbuat akan seperti demikian. Akhirnya semuanya diberikan kepada peminta-minta. Falamma asbahu akhaza Aliyun biyadil Hasani wal Husain, maka manakala subuhlah oleh mereka, manakala tibalah mereka di waktu subuh, akhaza Aliyun, memegang oleh Sayyidina Ali biyadil Hasan, di tangan Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Wa aqbalu, dan datanglah mereka, menghadaplah oleh mereka ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ketiga pergi ke rumah kakek, ke rumah Nabi. Falamma absarahum wa hum yarta'ishun, maka manakala melihat ianya Nabi akan mereka, wahum, padahal bermula mereka itu yarta'ishun, yang bergetar, kal farah, seperti anak burung yang kedinginan itu kan dia bergetar. Ini bergetar bukan karena kedinginan, karena kelaparan. Maka manakala melihat ya Nabi akan mereka semua, padahal mereka itu yang yarta'ishun, mereka itu bergetar, kal farah, seperti anak burung, min syiddatil ju', daripada sangat-sangat lapar. Atau boleh juga anak burung bukan kedinginan, anak burung kelaparan, bergetar. Ini juga keluarga Nabi itu bergetar kelaparan. Qala, berkata ianya Nabi, ma asyadda ma yasu'uni. Ini ta'ajub ini. Ma asyadda, alangkah berat sesuatu yang membuat pedih ia akan aku, kata Nabi. Ma asyadda ma yasu'uni ma arabikum. Jadi fa'il yasu'u ma aja. Ma asyadda, alangkah beratnya ma.
yang membuat pedih akan aku oleh apa yang aku lihat di diri kalian. Wah, jadi yasu'u semacam menyakiti ya. Yasu'u maksudnya kita semacam enggak tega gitu melihatnya. Wa qama, dan bangun ianya Nabi, fantalaka, pergi ianya Nabi bersama mereka. Kemudian Nabi bawa cucu lagi, bawa ke rumah Fatimah. Fara'a Fatimata, maka melihat ianya Nabi akan Fatimah radhiyallahu anha fi mihrabiha, di mihrabnya Fatimah. Ketika Nabi datang ke rumah Sayyidatina Fatimah, ternyata Sayyidatina Fatimah berada di mihrab. Mihrab ini tempat sujud, tempat beribadah kan. Nah, qadil tasaqa dhahruha, yang sungguh telah melekatlah oleh punggungnya Sayyidatina Fatimah bi batniha, dengan perutnya beliau. Maksudnya begitu tipisnya perut, udah kempes banget gitu ya. Benar-benar kelaparan. Wa gharat ainaha, dan mengalirlah oleh dua matanya, dua ngalir. Mata nggak bisa mengalir, jadi mengalir. Wa gharat, deraslah oleh air matanya. Sayyidatina Fatimah sedang menangis maksudnya. Fasa'ahu zalik, maka memedihkan akan diri Nabi oleh demikian. Nabi juga ikut merasa kepedihan itu, sedih. Fanazala Jibril, maka turunlah oleh Jibril. Wa qala, berkata ianya Jibril, khuzha ya Muhammad, ambil olehmu akan Fatimah wahai Muhammad. Hanna'akallah, telah mengucapkan selamat kepada engkau oleh Allah, fi ahli baitika, pada keluargamu wahai Muhammad. Fa'aqra'ahu surat ad-dahri, maka membacakan ianya Jibril kepadanya Nabi. Fa'aqra'ahu, maka membacakan ya Jibril akannya Nabi akan surat ad-dahri. Jadi fa'aqra'a, membuat membaca, artinya Nabi Jibril itu menurunkan wahyu. Fa'aqra'ahu, maka membacakan ya Jibril akannya Nabi akan surat ad-dahri ila akhirnya, hingga akhirnya surat. Atau surat ad-dahri ini nama lainnya surat al-insan. Ternyata ini penyebab turun surat ini salah satunya kisah Sayyidina Ali atau kisah keluarga Nabi. Wa minha, sebahagian darinya ayat yang ada dalam surah ad-dahr. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu yashrabun, mereka akan minum min ka'sin, dari gelas nanti. Kana mizajuha, di ka'sin ini gelas atau minuman juga boleh. Sesungguhnya orang-orang baik itu yashrabun, mereka akan minum nanti di akhirat min ka'sin, dari piala. Kana mizajuha, yang adalah campurannya ka'sin, campurannya minuman yang ada dalam piala itu kafura, dari berbahan kafur. Jadi bukan kapur barus yang kita ini kan nggak enak kalau kapur. Ini kafur surga. Ainai yashrabu biha, apa itu kafura? Ainan, mata air. Yashrabu biha, yang minum darinya mata air. Ibadullah, oleh hamba-hamba Allah. Yufajjirunaha tafjira, memancarkan oleh mereka akannya mata air. Tafjira, akan sebagai memancar. Jadi ini kita mengartikan ayat ini sepintas saja. Artinya orang-orang yang berbuat baik itu benar-benar akan mendapatkan balasan minuman di surga Allah Subhanahu wa taala. Yufuna, ini lanjutan ayatnya. Yufuna bin nazri, mereka menunaikan dengan nazar. Wa yakhafuna yawman kana, takut oleh mereka akan suatu hari. Kana syarruhu mustatira, yang adalah keburukannya hari itu panjang benar. Ya. Ini kisah tentang keluarga Nabi yang bernazar tadi. Mereka membayarkan nazar, wa yufuna bin nazri, mereka membayarkan nazarnya. Mereka takut akan satu hari yang adalah keburukannya hari itu semacam mustatira, panjang, berterbangan. Ya, menakutkan harinya. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbih, mereka memberi makan akan makanan ala hubbihi, di atas cintanya makanan. Jadi artinya mereka memberikan makanan yang mereka perlukan, yang mereka juga cinta butuh kepada makanan tersebut. Wa yut'imun, mereka memberi makan akan makanan di atas cintanya makanan. Siapa yang mereka beri makan? Miskinan, seorang miskin yang pertama. Wa yatiman, seorang anak yatim. Wa asira, dan seorang tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah, hanya saja kami memberi makan kalian semua karena Allah. La nuridu minkum jazaan, tidaklah kami berharap dari kamu akan balasan. Wala syukura, tidak pula terima kasih.
Inna nakhafu mir rabbina, sesungguhnya kami itu nakhafu, kami takut, mir rabbina, dari Tuhan kami, yauman abusa, akan hari yang abus, kamtarira. Bagaimana cara mengartikan abusan kamtarira? Sesungguhnya kami takut hari yang abusa. Abusa itu kayak bermuka masam gitu ya. Nah, coba ada nggak artinya? Saya lihat ini rada susah. Abusan kamtarira. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya. Inna nakhafu, sungguhnya kami itu kami takut, min rabbina, dari Tuhan kami, yauman abusa, akan satu hari yang abusa, yang banyak orang yang bermuka masam, kamtarira, lagi yang kesusahan. Nah, inilah keluarga Nabi, sampai kedermawanan beliau diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Zakara hadzal hadisa al-Alusi wal Fakhrur Razi wa Dzamakhsyari fi tafasirihim. Telah menyebutkan akan ini hadis, kisah ini, Al-Alusi, oleh Al-Alusi dalam tafsir Al-Ma'ani, wal Fakhrur Razi, dan oleh Syekh Fakhrur Razi dalam tafsir beliau Mafatihul Ghaib, wa Dzamakhsyari, dan menyebutkan akan ini hadis oleh Syekh Dzamakhsyari dalam tafsir beliau Al-Kashaf, fi tafasirihim, dalam tafsir-tafsir mereka, wa ghairuhum, menyebutkan akan ini hadis pula oleh selain mereka, minal ulama, dari para ulama. Waruya anna Sayyidata Fatimah, telah diriwayatkan bahwa Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ahdat, memberi hadiah ayahnya beliau ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghifaini, akan 2 potong roti, wa bid'ata lahmen, dan akan sedikit daging. Ya, jadi pernah Sayyidah Fatimah ngirim 2 potong roti dan sedikit daging kepada Nabi. Faraji'a biha ilaiha, maka kembali ianya Nabi dengan membawanya roti dan daging, ilaiha, kepada Fatimah. Maksud maka kembali ianya Nabi, maksud kembali ianya Nabi dengannya Fatimah apa? Arsalaha, mengirim ianya Nabi akannya roti, ilaiha, kepadanya Fatimah. Au akhadhaha, atau boleh juga artinya mengambil ianya Nabi akannya roti, waraji'a biha, dan kembali ianya Nabi dengannya roti, mughattatan, hal keadaan roti itu yang tertutup. Nabi semacam roti di dalam piring, misalkan piring ditutup, dibawa kembali ke Sayyidah Fatimah. Ini Sayyidah Fatimah ini luar biasa kalau kita baca kisah. Ini anak yang paling dicintai oleh Nabi. Bahkan Nabi menyatakan, Fatimah bid'atun minni, Fatimah itu bahagian dari diriku. Aku akan tersakiti bila siapa yang menyakiti Fatimah, berarti dia menyakitiku. Nah, panjang kisahnya. Waqala, dan berkata ianya Nabi, halummi ya bunayyah, halummi, marilah, halummi, marilah olehmu wahai anakku tercinta. Fakasyafat anit tabaki, maka membuka ianya Fatimah dari tabak, itu dari piring. Fa idza huwa mamlu'un khubzan, maka tiba-tiba dianya tabak, dianya tabak itu mamlu'un, yang dipenuhi, khubzan, penuh roti, walahman, penuh roti dan daging. Ya. Faqala laha, maka berkata ianya Nabi baginya Fatimah. Jadi ketika dikembalikan dalam keadaan tertutup, kelihatannya seperti biasa. Tapi sampai di tangan Fatimah, kemudian nanti pas dibuka terjadi keajaiban, ternyata isinya sudah berubah. Faiza, maka tiba-tiba ternyata dianya tobak itu mamluun, penuh dengan khubzan, roti dan daging. Faqala laha, maka berkata ianya Nabi baginya Sayyidah Fatimah, anni laki haza, anni, dari mana untukmu ini, dari mana ini? Kok tadi waktu saya bawa pulang cuma 2 potong roti dan sedikit daging. Ya, faqalat, maka berkata ia Sayyidah Fatimah, huwa min indillah, dianya itu dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, sungguhnya Allah itu memberi rezeki akan siapa yang Allah kehendaki, bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Ini seperti kisah Sayyidatina Maryam. Makanya ada hadis menyatakan kalau Fatimah itu juga Sayyidati Nisa'il Jannah, pemimpin wanita surga. Ya. Faqala,
Faqala, maka berkata ya Nabi, alhamdulillahilladzi ja'alaki syabihatan bi sayyidi nisa'i bani Israil. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ia akan engkau syabihatan, akan yang menyerupai dengan Sayyidah, dengan pemimpin wanita-wanita Bani Israel, yaitu Maryam alaihissalam. Summa jama'a aliyan, kemudian mengumpulkan ya Nabi akan Sayyidina Ali, wal Hasana Sayyidina Hasan, wal Husaina Sayyidina Husain, wa jama'a ahla baiti, mengumpulkan ya Nabi akan keluarganya Nabi, ridwanullah alaihim ajmain, semoga ridha Allah itu di atas mereka semua. Fa'akalu, maka makanlah mereka, wasyabi'u, kenyanglah mereka, wa baqiyat ta'amu kama huwa, dan tersisalah oleh makanan sebagaimana huwa, kama huwa, sebagaimana tadi. Kenyanglah oleh mereka, wa baqiyat ta'am, dan tetaplah oleh makanan kama huwa, sebagaimana dianya makanan sebelum dimakan. Wa ausa'an ala jiraniha, dan melapangkan ianya Sayyidah Fatimah ala jiraniha, kepada tetangga-tetangga beliau. Ya, kemudian beliau berbagi kepada semua tetangga. Zakara hadhil kisah, menyebutkan akan ini kisah Abu Su'ud oleh Abu Su'ud fi tafsirihi, dalam tafsirnya Abu Su'ud. Luar biasa kan, gambaran tentang kedermawanan keluarga Nabi. Semoga kita bisa meneladani walaupun hanya sepeser sedikit saja, sepeser persen, 0,00%. Alhamdulillah, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.